Oh iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya sehingga saya masih bisa ikut mengikuti kegiatan aktualisasi seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Novalina sebagai penguji, Ibu Since sebagai coach, Pak Sugeng sebagai mentor, dan Ibu Risna sebagai host yang telah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada BKPSDM Ibu Latifah. Saya lanjutkan langsung masuk di rancangan. Silakan untuk share screen. Silakan Bu Fitri di share screen. Buka filenya, minimize, baru share screen. Kenapa belum bisa ini? Masih sementara, Bu. Oh ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sulfitri SPD. Saya jurusan Penjaskes Ahli Pertama. Saya bekerja di instansi SD Kecil Siwakarya, Kecamatan Sausu. Judul rancangan saya, pemanfaatan barang bekas dalam pembuatan media modifikasi yang menarik dan efisien untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan SD Kecil Siwakarya. Adapun latar belakang saya ambil judul ini, yaitu saat ini kondisi sekolah SD Kecil Siwakarya Kecamatan Sausu memiliki sarana dan prasarana olahraga yang kurang dan masih terbatasnya dalam pelaksanaan pembelajaran karena berbagai macam keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain dalam penyediaan alat atau media pembelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk kondisi yang diharapkan, pemanfaatan barang bekas untuk pembuatan media modifikasi sebagai media pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan di sekolah dasar, maka secara langsung akan membuat efisiensi pembiayaan dalam pengadaan peralatan sekolah. Kemudian tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuannya ini saja Sulfitri ini dilewati. Tujuan manfaat dilewati karena saya juga ada baca. Oh, iya. Langsung ke ininya aja, langsung ya ini disingkat aja ya, nggak usah dijelaskan satu persatu. Oh, iya. Di sini ada permasalahan saya ambil dari analisis USG, yaitu rendahnya kualitas pembelajaran PJOK SD Kecil Siwakarya. Kemudian saya menggunakan Fishbone untuk mengetahui sebab akibatnya. Oke, lanjut di kegiatan. Langsung di kegiatan, Bu. Ya, di sini ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama, tahapan pertama melakukan konsultasi kepada mentor terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, pembuatan konsep penyusunan RPT, lempar turbo, dan tolak peluru.
Yang ketiga, koordinasi dengan rekan guru, konsep RPP, lempar turbo, dan tolak peluru yang akan dibuat. Yang keempat, membuat RPP, lempar turbo, dan tolak peluru. Kemudian kegiatan yang kedua, mencari referensi tutorial di YouTube, modifikasi alat, dan teknik lempar turbo dan tolak peluru, serta pembuatan alat modifikasi lempar turbo dan tolak peluru. Tahapannya, yang pertama, mendownload tutorial cara pembuatan media modifikasi alat tolak peluru dan turbo secara tutorial di video di lempar turbo dengan teknik lempar turbo dan tolak peluru. Yang kedua, persiapan alat proyektor dan proses pembelajaran. Tahapan ketiga, persiapan alat dan bahan, serta koordinasi dengan siswa yang ikut pembuatan alat modifikasi turbo dan tolak peluru yang akan dibuat. Tahapan yang keempat, membuat alat modifikasi media lempar turbo dan tolak peluru. Kemudian kegiatan yang ketiga, mempraktekkan cara melempar turbo dengan menggunakan alat yang dimodifikasi. Tahapan yang pertama, mengecek suhu tubuh, cuci tangan, dan menjaga prokes sebelum masuk ke lapangan. Yang kedua, mempersiapkan alat modifikasi lempar turbo yang dibawa ke lapangan. Yang ketiga, membuat lapangan lempar turbo. Yang keempat, melakukan kegiatan pembelajaran lempar turbo. Kemudian kegiatan yang keempat, mempraktekkan tolak peluru dengan menggunakan alat yang dimodifikasi. Kegiatannya sama dengan yang tadi, cuma dia tentang lempar, tentang tolak peluru. Kemudian evaluasi kegiatan. Kegiatan pertama, membuat format penilaian lomba lempar turbo dan tolak peluru putra dan putri. Yang kedua, mempersiapkan lomba lempar lembing dan tolak peluru dan aturan permainannya. Tahapan yang ketiga, membuat lapangan tolak peluru. Yang keempat, melakukan kegiatan pembelajaran tolak peluru. Yang kelima, pelaporan kegiatan kepada mentor. Adapun jadwal yang sudah saya rencanakan, yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi, saya lakukan 3 hari, mencari referensi di YouTube, dan pembelajaran lempar turbo dan tolak peluru menggunakan media proyektor, yaitu 4 hari. Pembuatan alat modifikasi lempar turbo dan tolak peluru saya gunakan 4 hari. Mempraktekkan cara melempar turbo saya gunakan 7 hari. Mempraktekkan cara tolak peluru saya ambil mempraktekkan cara tolak peluru saya ambil 7 hari juga. Jadi untuk evaluasi kegiatannya 3 hari. Jadi totalnya semua 30 hari. Iya, mungkin sekian dari pemaparan saya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selanjutnya kami silakan kepada mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Pak Mentor. Pagi hari ini kegiatan dasar yang dilaksanakan oleh Ibu Guru Sukriti berjalan dengan bagian lancar. Jadi Ibu Fitri mengambil tentang kegiatan yang ada di kami, yaitu tentang pembuatan alat olahraga kreatif yang bisa digunakan dan mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah kami, yaitu SD Kecil Siwakarya. Dan ini dapat tersustain baik. Ya. Jadi karena anggaran dari sekolah kami yang masih kurang, ya untuk membeli alat olahraga tentunya tidak bisa, sehingga Fitri punya ide untuk membuat alat olahraga dari barang-barang bekas. Mudah-mudahan dari ada kegiatan dasar ini
dapat meningkatkan motivasi kreatif dari Fitri sebagai bidang olahraga sehingga meningkatkan kualitas ajaran kami. Saja dari penguatan kami, semoga dapat bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Mentor yang telah memberikan penguatan bahwa apa yang akan dibuat oleh Ibu Fitri ini sangat mendukung kegiatan atau pembelajaran yang menjadi tugas dan fungsi Ibu Fitri sebagai guru olahraga. Selanjutnya kami silakan Bu penguji kabar menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Stinja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bu Stinja selaku coach, yang saya hormati Pak Sugeng, Kepala Sekolah SDN Kecil Siwakarya, yang kita banggakan bersama ya, Ibu Sulfitri beserta latsar kita. Terima kasih tadi sudah mempresentasikan rencana aktualisasinya selama 1 bulan ke depan dengan niatan meningkatkan kemampuan belajar anak-anak terhadap mata pelajaran Penjaskes ya, dengan memanfaatkan barang bekas untuk mata pelajaran buat alat-alat olahraga ya dari mata pelajaran Penjaskes. Baik, pertanyaan awal saya Bu Sulfitri, ini yang mau dibuat alat lempar turbo dan tolak peluru. Seperti apa itu kira-kira alatnya, mau dibikin dari barang bekas apa? Silakan. Yang kalau untuk lempar turbo Bu, saya membuatnya dari botol Sprite yang besar itu. Nanti saya modifikasi supaya dia bisa melayang ke udara. Jadi saya modifikasi dengan menggunakan kardus bekas, saya gunting, baru saya tempel di belakang botol bekas itu. Kemudian kalau untuk tolak pelurunya, saya menggunakan bola-bola bekas anak-anak yang ada 2 macam ukuran besar dan ukuran kecil. Kalau yang ukuran kecil itu nanti saya untuk perempuan, saya buat untuk perempuan, dan yang besar itu untuk laki-laki. Cara pembuatannya itu dibuatkan campuran adonan dari semen dan campuran dari batu dimasukkan ke dalam bola. Kemudian ditutupi kembali dengan menggunakan bekas plastik yang sudah dipotong tadi sedikit. Setelah itu kita berikan cat atau berwarna. Oke, itu alat-alat itu di sekolah saat ini tidak ada ya, Iya, Bu Sulfitri? tidak ada. Oke. Nah, selain 2 alat itu, alat untuk tolak peluru, alat untuk lempar turbo, ada alat-alat olahraga apa lagi yang sebenarnya bisa kita buat dari barang bekas atau ya barang-barang yang ada tersedia di sekitar kita? Silakan. Contohnya seperti kertas-kertas bekas itu Bu, kan biasa kita baperin yang jelek-jelek itu kan biasanya dibuang. Sekarang karena saya sudah melihat di internet, oh begini bisa dibikin kreativitas, itu kertas kita kumpulkan menjadi sebuah bulatan-bulatan, akhirnya membentuk sebuah bola besar. Nanti habis itu kita lakban supaya berbentuk, maksudnya tidak terhambur. Jadi itu bisa digunakan nanti untuk anak kelas 1-2 untuk lempar tangkap bola. Jadi kita tidak perlu lagi membeli alat olahraga, maksudnya masih bisa lah dijangkau untuk meminimalisir pengeluaran dari sekolah, karena kebetulan sekolah kami itu memang sekolah kecil, jadi otomatis kebutuhan untuk pembelian alat-alat olahraga itu memang sangat kurang. Oke, itu tadi kertas yang kumpulkan jadi banyak tadi bisa digunakan untuk jadi apa itu, Fitri? Bisa digunakan untuk lempar tangkap bola, boleh juga digunakan untuk bola basket Bu. Bola basket kan ukurannya besar, jadi bisa mereka operan dada, operan atas kepala. Cuma tidak bisa dipantulkan karena kebetulan memang kita punya lapangan tidak ada. Jadi kalau untuk lempar tangkap bola masih bisa kita pergunakan. Jadi setidaknya anak-anak bisa begini kan jenisnya bola basket.
Jadi bisa lah kita coba, karena kegiatan ini cuma 30 hari, jadi saya tidak bisa memodifikasi berbagai macam alat olahraga. Jadi yang maksudnya yang efisien yang bisa saya buat. Jangan oke. Itu ada lagi selain itu, apa lagi kira-kira dari lagi? Ada Bu, semacam kita untuk melatih lokomotor anak itu, kita memerlukan kayak alat lompat. Jadi kita gunakan ban sepeda bekas atau ban motor bekas. Kita atur beberapa jarak, anak-anak melompat dari ban ke ban itu. Setelah itu kita bikinkan dari botol aqua, kita isi pasir, kemudian kita jejer barangkali tiga botol aqua, baru mereka bisa melakukan lari zigzag di situ. Dan bisa juga ban yang agak besar itu, disitulah mereka bisa masuk ke dalamnya. Jadi ada variasi gerakan di situ, ada lompat, ada lari, dan ada kayak tengkurap begitu Bu. Oke, nah kita lihat nih, ya. Ini nanti mau mengajar olahraganya yang tadi ini di satu sekolah SD itu atau di kelas tertentu? Di kelas Gimana? karena itu materinya kan untuk kelas tinggi. Kebetulan kelas 8 kan sudah ujian, jadi kemungkinan yang saya ajarkan itu cuma kelas 4 dan kelas 5. Karena kelas rendah kan beda lagi materinya. Oke, ya. Oke, tadi berarti 1 minggu berapa kali pertemuan ini untuk olahraganya? Saya kasih waktu tadi di situ Bu, 7 hari. Mungkin 3 kali. 7 hari itu Ibu ngisi 7 hari itu belajar olahraga terus? Tidak ada pelajaran lain? Soalnya begini Bu, kita sudah selesai semester. Oh, sekarang jadi waktu libur. Iya, enggak, belum libur, nanti tanggal 26 Bu. Jadi kita maksimalkan mungkin untuk kegiatan laksar ini aja anak-anak dipanggil ke sekolah. Karena kan sudah selesai, sementara sekarang ini mereka sementara semester. Oke. Jadi sekarang sementara semester sebenarnya sudah bukan waktu untuk belajar ya, tapi karena untuk kebutuhan ini Bu ajak mereka ke sekolah. Oke. Sekarang kita bicarakan soal apa yang Ibu mau lakukan nanti ke depan. Saya pikir ini menarik loh Bu ya. Sekolah kecil dengan biaya operasional yang minim sekali ya. Akhirnya kepala sekolah dan guru-guru harus berpikir keras, harus lebih kreatif lagi menciptakan alat-alat belajar yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan Ibu sebagai guru mapel Penjaskes, ya harus berpikir kreatif bagaimana anak-anak ngerti soal olahraga dengan peralatan-peralatan sederhana yang dibuat sendiri. Tadi cerita tentang bikin kertas, bisa jadi bola basket. Nah, ini juga menarik. Jadi nanti pemain basket internasional yang lahir dari SDN kecil Siwakarya ini bukan jago basket, tapi keahliannya adalah melempar dan menangkap bola. Ya, jadi dia nggak bisa melentingkan bola, apa namanya itu ya. Jadi dia hanya jago menangkap, dan karena memang ajarnya spesial untuk itu ya. Ini hal-hal yang menarik, tapi mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat yang terbatas di sana. Nah, Bu Fitri, ini waktu 1 bulan, saya paham Ibu terus dalam mengumpulkan anak-anak, tapi waktu 1 bulan ini sebenarnya banyak sekali waktu yang bisa Ibu manfaatkan. Nah, oke, Ibu sebenarnya tadi kalau disampaikan dalam waktu 1 bulan susah untuk membuat ya peralatan lainnya, tapi menurut saya bisa. Ya, alat-alatnya sederhana dan Ibu bisa mengajak anak-anak sambil bermain membuat alat-alat olahraga ini. Ya, mungkin yang akan Ibu praktekkan hanya 2 itu, lempar turbo dan tolak peluru. Tetapi berbagai macam alat bantu olahraga lainnya bisa Ibu buat. Ya, jadi yang dipraktekkan cuma 2, tapi yang diciptakan alat bantu olahraga lebih dari 2. Ya, bola kertas, bisa ban atau mungkin apa saja.
makin banyak yang Ibu bisa buat dalam waktu 1 bulan ini ya bersama anak-anak itu makin baik. Iya, Bu. Itu ya, Bu Fitri, nggak paham saya? Iya. Bu Fitri? Iya, iya, Bu. Oke. Iya jangan kecil, iya kecil itu iya ragu-ragu. Iya, Bu. Iya, iya. Bisa, Iya, Bu Bu. Fitri? Oke. Baik, Tambah 2. Ibu Fitri. Ya, Ibu Fitri pasti orang Jawa ini kayaknya. Orang Bugis sih, Bu. Oke. Oh, saya kira orang Jawa. Tinggal di lingkungan orang Jawa, makanya kepala sekolah juga orang Jawa, jadi sempat ketularan dengan logat Jawa. Oh, pantas. Saya kira Ibu orang Jawa. Oke, berikutnya ya Bu Fitri. Nilai-nilainya ya, nilai-nilainya Bu Fitri masih sedikit sekali bisa yang Ibu Fitri gali di dalam rancangan aktualisasi ini ya. Silahkan dilihat lagi, digali lagi, masih banyak nilai-nilai yang bisa Ibu terapkan, masih bisa Ibu laksanakan, bisa Ibu habituasikan di masa yang 1 bulan itu ya. Jadi masih banyak sekali. Jadi jangan minim begini, apalagi nanti Ibu juga sebagai agen perubahan ya, pengeluar nilai-nilai terpuji untuk anak-anak. Oke. Ibu Fitri, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kita harus menggali nilai-nilai. Karena kita ingin membiasakan nilai-nilai itu. Makin banyak nilai tergali, makin banyak nilai-nilai yang kita bisa implementasikan. Makin sering kita mengimplementasikan, itu akan menjadi kebiasaan kita dalam bekerja. Ya, makin sering kita biasakan, itu menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter. Kan tujuan kita mau menciptakan ASN yang memiliki karakter, ya, berdasarkan nilai-nilai dasar ASN. Jadi akan mustahil ya kita Fitri punya karakter berdasarkan nilai-nilai ASN kalau penggalian nilai-nilainya minim, ya. Jadi gali lagi. Oke, Fitri, saya mau tanya nih, Fit. Dalam melaksanakan aktualisasinya nanti kan Fitri akan menerapkan ya perannya dan kedudukannya sebagai pelayan publik. Bisa cerita gimana nih Fitri bisa memerankannya pelayan dan memainkan atau melaksanakan nilai efektif pada saat pelaksasinya. Silakan. Nilai efektif. Iya, ya. Ya, saya akan mengambil nilai efektif itu dalam kegiatan rancangan aktualisasi saya itu, yaitu memaksimalkan mungkin waktu yang ada, tidak membuang-buang waktu, sehingga semua kegiatan saya bisa berjalan dengan baik. Saja. Selanjutnya bisa cerita gimana Bu Fitri bisa betul-betul memerankan diri sebagai seorang pelayan publik. Silakan. Saya sebagai guru penjas, saya akan mengajarkan ke siswa supaya mereka bisa lebih memahami bagaimana sih permainan lempar turbo ini, bagaimana sih lempar tolak peluru ini. Saya akan membimbing siswa dengan semaksimal mungkin tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan-perbedaan antara siswa. Oke, cukup ya. Terima kasih ya Bu Fitri ya. Jadi nanti tolong dokumen divideokan ya. Ya, semua kegiatannya. Oke, itu saja. Terima kasih, sukses. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Bu Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Penguji, Ibu Kaban yang telah memberikan masukan perbaikan dan pertanyaan kepada Ibu Fitri. Untuk catatan Ibu Fitri, ya, untuk menambah alat-alat, walaupun nanti yang dipraktikkan 2, tetapi jenis-jenis alat-alatnya diperbanyak dan diajak siswa-siswi untuk ikut dalam tersebut. Ini masih dalam tambahan kegiatan rencana aksi bela negara, bagaimana
Ibu Fitri dapat memaksimalkan rencana aksi bela negara ini dengan satu kegiatan atau dalam satu tahapan dengan membuat tambahan, ya, memanfaatkan barang bekas lingkungan, ya, membuat tambahan alat olahraganya. Itu bisa masuk dalam satu tahapan atau satu kegiatan. Dan juga nilai-nilai agar ditambahkan supaya apa yang diaktualisasikan nanti dan direhabilitasikan lebih banyak sehingga bisa lebih baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu host. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Coach. Terima kasih kepada Ibu Mentor Pak Sugeng.